persiapan mental kita ya. Iya, persiapan Pengennya, mental fisik. ya fisik. Pengennya menyambut Ramadan tahun ini tuh lebih apa Hikmat. ya? Ya hikmat, lebih siap lagi, lebih khusyuk lagi. Terus alhamdulillah juga kan sekarang Omar juga udah 1 tahun ya, udah hampir 1 tahun. Jadi lagi mau coba tahun ini tuh aku puasa. Karena udah 3 tahun aku nggak puasa. Iya, jadi kayak ya excited banget sih menyambut Ramadan kali ini. Pengennya puasanya nggak bolong-bolong lagi. Pengennya bener-bener nikmatin puasa ya, dan Pengen banyak taraweh ya? target. Iya, targetnya sih pengen taraweh, nggak bolong-bolong, puasa, bener-bener memang meminimalisir kerjaan juga di bulan Ramadan ini. Pengennya kalau ada kerjaan pun kita ya udah di rumah gitu. Udah ada plan kayak buka puasa bareng atau misalnya Udah dong. Udah ada 3 schedule ya. Jadi belum puasa aja udah masuk nih. Karena kan Tanggalnya, keluarganya betul, besar ya, keluarga kita keluarga besar. Jadi banyak banget gitu, dari keluarga aku, keluarga Kak Razi, terus dari kita juga mau ngadain bukber. Kebetulan juga pas banget sama nanti apa ya, ulang tahun pertama ya, Iya, Omar. Jadi pengen rayain syukuran kecil-kecilan juga. Terus ya pasti ya teman-teman ya kan, teman-teman pasti juga akan ada buka puasa bersama ya. Iya. Jadi udah lumayan masuk, tapi ya pengennya sih tetap nggak ngeganggu ibadah kita sih nantinya, kayak apa namanya, Iya. Tetap apa fokus lah ya ibadahnya, walaupun kita silaturahmi Taraweh. juga kan salah satu ibadah selama Ramadan gitu. Tapi kita juga harus ibadah-ibadah yang utama selama Ramadan, kayak tarawehnya, Taraweh. puasanya sendiri, baca Qurannya gitu-gitu sih. Jadi kita fokus ke situ juga yang paling penting sebetulnya. Tapi emang namanya Kak Feby sebelum-sebelumnya kok banyak bolong-bolong tuh apa Iya. kendala? Karena pertama Hamil dan nyusuin selama 3 tahun. terus hamil lagi. Jadi kayak 3 tahun berturut-turut tuh benar-benar Allah kasih rezeki anak, dan maksudnya kasih rezeki hamil dan melahirkan gitu, nyusuin. Jadi ya memang aku waktu itu nggak bisa juga ya puasa, udah mencoba puasa tapi memang terkendala buat Alinya ya? mengasihi juga. Jadi akhirnya ya fokus dulu mengasihi, karena kan ada kemudahan ya, Allah ngasih kemudahan untuk bisa bayar vidya juga waktu itu. Jadi ya 3 tahun aku bayar vidya gitu, belum puasa. Jadi ya excited banget sih tahun ini, aku pengen coba puasa tapi kira-kira buka puasa pertama kira-kira mau di mana, di rumah kah mungkin berkeluarga di rumah sih ya. Kita keluarga inti dulu ya di rumah buka Rumah puasa dulu. pertama gitu. Karena yang hari keduanya kita mau buka sama karyawan ya rencananya ya Karyawan, gitu. iya. Karena kan hari kedua juga kita masih Libur. enggak, hari kedua kita bukanya malamnya Malam, ya. gitu. Jadi kita tetap ada buka bersama sama karyawan dulu. Setelah itu baru kita operasional gitu untuk kafenya gitu. Baru hari ketiga kafe operasional normal. Hari Baru, keempatnya ya kita buka iya, di sini ya. puasa bersama Ya, keluarga buka besar. bersama keluarga besar hari keempat kita di ref lagi gitu. biasanya menu paling wajib apa sih kalau buka puasa di keluarga? Kalau Kak Razi buka puasa selama Ramadan itu dia punya menu ini unik gitu, jadi namanya tamblek. Aku juga baru tahu setelah aku nikah sama dia, kayak aneh banget gitu menurut aku. Iya. Dia kayak cuman tepung, kayak kulit risol, tau nggak? Ini kulit risol, terus digulung-gulung-gulung, digunting-gunting, terus disiram susu Udah, yang udah dikasih sama gula. Jadi pokoknya setiap hari itu kudu ada. Jadi jadi itu kayak takjil. iya kayak takjilnya dia, dan itu buatnya tuh setengah mati kan ya, satu-satu. Aduh, masya Allah banget. aduh luar biasa. Luar biasa. Makasih Jadi loh. itu selama 30 hari ya, nantinya aku akan membuat si tamblek itu. Itu khas dari mana sih tablet? Apa emang dari keluarga tradisi Itu keluarga? sebetulnya itu makanan khas Yaman gitu. Tapi itu dikenalkan oleh kakek ke papa, dan akhirnya Razi sendiri sekarang makan itu Iya. gitu. Jadi kalau misalnya pas lagi puasa sama dia memang agak berbeda banget nih kubunya. Kalau aku tuh Karena buka puasanya nggak makan nasi. Iya, kalau dia nggak makan nasi, kalau aku tim makan nasi. Jadinya kalau aku tuh ya udah deh, gue buka puasa langsung nasi aja, gue sendiri aja, maaf ya aku bilang gitu. Karena kalau sama dia nanti makan nasinya tuh sahur gitu. Sedangkan waktu itu kan aku memang lagi ya sahur paling nemenin doang, tapi nggak makan nasi gitu kan. Jadi ya udah aku makan duluan. Tapi Feby sendiri suka tablet gitu nggak sih? Enggak sih. Kurang masuk. Kurang masuk sama lidah. Nah, biasanya apa mungkin kalau Feby takjil Kalau aku sendiri tuh lebih biasanya? suka yang cemilan gitu, kayak Bihun. bakwan pakai bihun disiram bumbu kacang tuh, kayak menurut aku tuh kalau Ramadan tuh identik dengan itu. Terus sop buah. Kalau aku tuh kalau lagi buka puasa tuh harus rame gitu.
kayak harus ada ini jadi cicip gitu. Kalau dia maunya minimalis banget gitu, jadi ya cukup itu, abis itu dia nggak makan lagi, udah Udah bener-bener apa korma. udah kok iya, Korma, air putih, itu sama udah. martabak ya. Ya martabak kadang-kadang mie. selingan lah martabak mie, terus Udah apa selesai gitu. gitu. nggak lapar lagi. Enggak, Udah nanti ketemu lagi ya sahur. aku udah kenyang ngeliatin aku. Jadi gimana kan pas buka sahur pasti ada gak sih kayak ikut anak ikut sahur juga atau sama kalian atau gimana ada? Mungkin tahun ini belum tahu Belum ya. belum tahu. Tapi kan Ali anak pertama aku udah usia 3 tahun, jadi mungkin kalau kebangun ya kita akan mengenalkan dia Ajakin sih, ya, kenalin. ajakin sahur itu apa, kita kasih edukasi sedikit-sedikit. Cuman Karena ya ya, belum terlalu yang wajib banget sebenarnya ya. karena kayak kemarin juga kita waktu selesai pulang umroh tuh Ali mulai sekarang rajin ke masjid gitu. Jadi kita kenalin lah gitu, nanti puasa kita kenalin kan gitu ya, masih kecil nggak harus puasa juga gitu. Terus kalau misalnya dia malas ke masjid juga ya udahlah nggak apa-apa, belum ada Tapi yang penting kewajiban, tapi yang dikasih, penting dikenalin gitu. Saya ini kan masih umur 3 tahun kenalinnya, memang lebih baik mencontohkan nggak sih? Iya sih, Iya. menurut aku memang masa-masa anak usia sampai 6 tahun ya benar-benar Mesin fotokopi paling sakti. fotokopi. Jadi memang orang tuanya atau lingkungannya memang harus yang benar-benar positif gitu. Jadi kalau di rumah juga aku bilang sama mbaknya atau orang-orang yang di rumah gitu apa yang boleh dan apa yang nggak boleh diomongin gitu, karena anak-anak usia segitu tuh fotokopi cepat banget, benar-benar kayak kalau ngomong Kita ini ngomong aja dia ngikutin dia ngomong tiba-tiba apa. udah ngomong, kok kamu tahu dari mana itu ngomong gitu. Jadi kayak memang kita harus memfilter semaksimal mungkin sih kata-kata yang baik keluarnya, dan kata-kata yang baik itu Iya. jangan diomongin ya gitu. Kayak di rumah aja kadang Ali tuh suka manggil sayang, padahal manggilnya ke abahnya Iya. gitu, gara-gara mamanya manggilnya sayang. Jadi Sayang. akhirnya Ali manggil kita sayang, kata. Aku mau peluk Abah. kamu sayang. Apa coba tiba-tiba kamu dapat dari mana dia? Jadi ya dia ngikutin mamanya Tua kalau banget manggil jadinya gitu. ya. Iya. Kacau. Tapi kalau parenting sendiri kayak KPB dan juga Karazi ada perbedaan nggak atau gimana sih cara parenting dari Oh ya. Sebetulnya hampir sama, cuma karena kalau dari Laki-laki segi dan perempuan parenting ya. ya, karena kan kalau saya tuh sempat bilang sama Feby bahwa ayah itu memang harus agak sedikit lebih tega daripada ibunya. Nanti ibunya yang tujuan ayah tuh gini loh, Pelipur lara gitu. lah ibunya Jadi jadinya. ya bahasa kasarnya ayah si raja tega, ibu si pelipur lara gitulah. Tapi lucunya ada dua kecil gitu selain itu kalian gimana sih momen-momen lucu di masa itu kayak gimana sih? Wah, kalau udah ribut di rumah, Kayak itu gitu. Kayak ribut di rumah ya berebut udah. mainan tuh. Omar sekarang udah bisa berebut mainan sama Iya, kakaknya. Jadi bisa. kalau Udah udah nggak bisa berebut, ngalah. Kalau dulu mungkin kita bisa nerapin kayak lebih prioritasin ke Ali ya, karena mungkin Ali itu kan lebih udah dewasa kan, udah punya perasaan, udah yang tahu lebih, gitu. Jadi ketika memang udah ada adik, pasti penyesuaiannya dia juga akan lebih ekstra gitu. Yang tadinya jadi anak satu-satunya dan jadi ibaratnya fokusnya ke dia, sekarang udah ada adiknya Terpecah. jadi terpecah. Jadi waktu itu kalau aku sama Karazi memang antisipasinya, oh gimana caranya kalau dia lagi butuh kita prioritasin dia dulu. Cuman kalau sekarang Omarnya adiknya juga udah ngerti. Jadi ketika aku sama Ali, Omarnya pengen Dia mau juga. kita gendong. Jadi kadang-kadang gendongnya barengan, kadang-kadang yang gendong bareng yang satu toyor. Aduh, aku bilang. Cuman ya maksudnya aku nggak mau melewatkan momen itu sih. Kalau mereka berantem pun semasa itu tidak membahayakan, aku memang ya nggak apa-apa. Atau menurut aku kalau adik berantem itu salah satu bentuk bonding gitu. Jadi kedepannya mungkin Bakal jadi lebih akrab insya Allah ya. gitu. Jadi kalau semasa, yang penting bukan yang gimana ya berantemnya. Jadi nggak apa-apa sih. Gitu. Nah, itu atur schedule kerjaan sama anak. Alhamdulillah sih kerjaan aku kan fleksibel banget ya Kak, dan aku memang kayak kemarin juga ada beberapa tawaran yang memang aku belum ambil gitu, karena memang ya salah satunya adalah anak-anak masih kecil. Jadi menurut aku momen-momen anak itu kan nggak bisa dilewatin ya. Jadi kita sepakat kayak kalau Karazi bilang kalau kamu mau syuting ya syuting aja nggak apa-apa, selama memang anak-anak aman ditinggal. Katanya kalau misalnya kamu udah ngerasa pede nggak apa-apa syuting. Cuman kalau dari aku sendiri tuh kayak masih Belum tega ya? kayak masih kepikiran gitu. Jadi kalau menurut aku udah deh nggak apa-apa deh, kayaknya masih 2 tahun lagi masih aman nih, atau setahun lagi masih aman. Kayak kemarin juga ditawarin tahun depan aja deh, tahun depan lagi deh. Semoga sih tahun depan udah bisa sih ya. Gak ada nambah lagi. Tapi ada ketakutan sendiri nggak sih Kak kalau misalkan nanti misalnya 2 tahun lagi gitu, tapi kok kayaknya sepi ya jobnya di KPB? Ya sebenarnya kalau menurut aku rezeki itu kan dari Allah ya. Jadi aku tuh nggak pernah yang gimana sih, karena memang
aku juga bukan fokus di entertain juga sekarang gitu, maksudnya kan sambilan di bisnis juga sekarang merambah ngikutin bapaknya gitu kan diajarin. Jadi memang sebenarnya pengennya tuh kerjaan yang memang fleksibel untuk aku sama anak dan keluarga gitu. Jadi kalaupun nanti memang belum ada jobnya ya memang itu dari Allah kan, memang takdirnya begitu. Cuman aku percaya sih kalau memang udah dikasih momen yang terbaik aku syuting ya berarti ya itu yang terbaik, kalau enggak pun ya memang itu yang terbaik gitu sih. Di sini kan emang pas Ramadan pasti biasa ada bulan khas. Iya, Ini bakalan ada nggak sih? ada dong. Ada. Biasanya kalau Ramadan itu kita identik dengan kurma, identik dengan susu apa Kan di sini tuh ada free tajil juga kan Free gitu. tajil, Jadi free tajilnya tuh ganti-ganti tuh. Nanti ada bubur kacang hijau, ada kolak, ada es buah, ada pacar Cina gitu-gitu ya, ada candil, ada macam-macam lah. Dan ada menu spesial juga selama Ramadan itu ada teh adeni free refill gitu. Kan teh khas Timur Tengah kan gitu. Jadi selama Ramadan apa sih gitu di ref tuh ada apa? Nah si teh adeninya tuh free refill dan kita Jadi juga free memang, takjil iya, itu ya. Kenapa free takjil dan ada beberapa makanan-makanan ringan gitu karena kasihan beberapa orang tuh mungkin makanannya belum keluar atau apa, jadi kita tuh bisa antisipasi di takjil dulu gitu. Iya. Nah, biasanya kan kalau Ramadan orang biasanya udah pengen lebih daripada pengen makan. Tahun ini masih tahu masuk bulan puasa sebenarnya aku haus. Zaman SMP mungkin ya, sekarang sih udah Ngumpet-ngumpet. enggak lah ya. Zaman dulu enggak sih, kalau sekarang sih enggak sih. Iya, Tapi udah mohon biasa maaf aja. ini udah 3 tahun sih Nah, enggak. gimana udah 3 tahun udah Cobain ya nanti. Enggak sih, pasti ya masa kita minum ya kan, pasti ditahan-tahan sih. Cuman aku nggak tahu sih, makanya nih lumayan excited sih menyambut Ramadan tahun ini tuh pengen coba puasa lagi. Karena udah 3 tahun lama banget. buat dirinya tuh buat menyambut Ramadan. Ini apa? Bilang aja teman-teman ya, Teman-teman aja ya, teman-temannya biasa ya. Iya. Bilangnya apa? Sebenarnya saya berpuasa sama Oh, selamat menjalankan ibadah puasa. Kita Nama dulu ya. mengucapkan. Nama dulu. Pakai nama nggak? oh, sama. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fema Winta. Saya Raji Bawazir. Kami mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa. puasa. Semoga puasa teman-teman dilancarkan. Amin. Dan semoga menjadi berkah untuk teman semuanya. Amin.